Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Abdurrahman MZ, selaku dari peserta PPL YAIN Tulungagung tahun 2021. Nah, di sini kita kedatangan sosok yang spesial buat saya karena beliau adalah bernama Mas Ali Akbar. Untuk lebih lanjut nanti ada sesi perkenalan ya. Di sini PPL tahun ini memang sedikit berbeda teman-teman, karena kita lebih fokus kepada jenis bisnis usaha yang ada di desa-desa. Nah ini untuk profil beliau selanjutnya dan jenis usahanya apa saja, nanti akan ada sesinya. Terima kasih. Oke. Ini Mas Ali, mungkin bisa dikenalkan. Ini usahanya di bisnis tanaman, betul ya? Ya, betul. Nah, ini namanya apa Mas untuk bisnisnya? Untuk bisnisnya namanya Gria Tanaman. Oke, Gria Tanaman. Ya. Untuk kepemilikan ini bisnis usaha dari siapa? Ya, dari saya sendiri. Saya sendiri. Ya. Terima kasih. Ya, saya Akbar ini lucu, beliau ini sangat humble sekali teman-teman. Kemudian ini bisnisnya dari kapan Mas? Bisnis ini sejak tahun 2020 kemarin. 20. Semenjak pandemi berarti Mas ya? Ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya. 2020. Mau pandemi bikin usaha ini. Kisaran bulan Kurang lebih sebelum pandemi, 3 bulan sebelum pandemi. Oh, berarti awal tahun 2020 Ya, teman-teman. awal tahun 2020. Awal tahun 2020. Jadi ya untuk pandemi ini masih ada di Cina, ya belum sampai di Indonesia. Seperti itu. Ini pertanyaan sangat unik sebenarnya teman-teman. Motif dari Mas Akbar untuk membuat bisnis Gria Tanaman yang memang fokusnya ini untuk pengembangan dan pembibitan tanaman-tanaman bunga. Ini motifnya apa Mas? Kok bikin usaha tanaman di waktu-waktu mau datangnya pandemi ini? Ya, sekilas cerita begini. Dulu awalnya usaha ini iseng-iseng lah bikin tanaman biasa, taman buat depan rumah. Ada tempatnya itu agak kumuh lah, tempat buang sampah. Akhirnya tempat untuk membuang sampah itu saya bersihkan, saya tanami bunga. Setelah saya tanami bunga, kelihatannya indah gitu. Bagus. Akhirnya lanjut, saya tanamin bermacam-macam bunga. Awalnya bukan untuk diperjualbelikan, untuk dinikmati sendiri, untuk hobi, untuk menyalurkan hobi seperti itu awalnya. Untuk mempercantik lingkungan lah. Akhirnya berlanjut ya seperti ini sekarang segini. Di bisnis yang bagus memang, tapi ini tidak direncanakan teman-teman. Memang pada dasarnya dari Mas Akbar ini, Mas Ali Akbar, memang merencanakan ini sebenarnya untuk hobi, untuk mengisi waktu luang seperti itu teman-teman. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya teman-teman, untuk Mas Ali Akbar kok bisa membuat bisnis Gria Tanaman dengan waktu yang secepat ini rahasianya apa ini? ini dapurnya, ini rahasianya apa? Rahasianya semangat. Rahasianya semangat, tekad yang kuat. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya mantap. Ya, bisa untuk dikembangkan. Ini Mas Akbar ini belajar mengenai pengembangan penanaman tanaman hias ini sejak kapan Mas? Sebenarnya saya dari kecil suka dengan tanaman, termasuk tanaman hias. Dari kecil suka nanam lah. Kalau ada tanaman hias di rumah, saya mencoba untuk kembangin, saya tanam dari kecil tuh, mulai dari kecil. Saya suka dengan yang berbau dengan indah-indah itu, sangat suka sekali ya. Makanya saya dari kecil udah istilahnya apa ya? Mendarah daging lah. Hobi mendarah daging, ya mendarah daging dengan yang namanya tanaman hias. Akhirnya di sekitar tahun 2020 kemarin, ya berawal dari iseng-iseng, terus saya kembangin lagi. Akhirnya seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi Mas Akbar ini adalah beliau ini sudah lama sebenarnya untuk belajar mengenai penanaman bibit-bibit tanaman hias. Jadi ini tidak dalam waktu yang dekat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini kok banyak sekali bunga, ini tentunya dari Mas Akbar sebelumnya sudah menguasai teknik-tekniknya dan bagaimana untuk proses penanamannya seperti itu. Nah, Mas Akbar, ini saya lihat banyak sekali
bunga-bunga, terutama jenis-jenisnya itu juga sangat banyak. Ini kalau kira-kira ada apa aja Mas ini? Karena memang dari saya belum tahu secara spesifik jenis bunganya apa saja yang ada di sini. Ini bunganya bermacam-macam varian jenis, Ya. termasuk ada yang aglonema di depan itu yang aglonema. Oke, aglonema yang sekarang lagi viral Mas. Ya, sekarang yang lagi viral itu ada Oke. beberapa jenis macam aglonema, Heeh. termasuk ada yang sejenis lompong-lompongan, keladi, Kelompong, keladi, lompong keladi, ada yang sejenis seperti batang keras, batang keras. bougainville, juga penghijauan seperti gelodok, Oh, dan glodok. lain-lain juga Oh banyak. iya. Terus ini Mas Akbar ini modalnya berapa ini buat usaha ini? Kalau ditanya modal lah, Modal Ya. awal Mas, modal awal. modal awal dulu sebenarnya sedikit banget ya. Iya, sedikit sekali. Modal awalnya dulu punya uang 50.000 beliin 50.000. tanaman, lalu Eh. dikembangin. Setelah jadi banyak lah, modal lagi 50.000, 100.000. Berawal dari kecil-kecilan seperti itu. Kecil aja jadi besar banget Ya. ya, jadi banyak banget ini. Sekali beli dikembangin dulu, sekali beli dikembangin dulu. Akhirnya ya seperti ini. Ya, berubahnya. Kira-kira dari Mas Akbar ini untuk proses pemasaran ya, barang-barang yang sudah jadi, maksudnya adalah bunga-bunga yang sudah jadi, ini seperti apa strategi pemasarannya? Strategi pemasaran kami itu bekerja sama dengan pedagang-pedagang bunga. Dagang bunga. Ya, yang banyak yang kirim dari Bali, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Malang. Kami bekerja sama dengan mereka agar mereka itu bisa mengambil barang kami. Ya, selain itu kami juga bekerja sama dengan sesama petani bunga. Kami sering sharing dengan sesama petani bunga agar mereka itu sama-sama saling membutuhkan. Kalau kami ada pesanan, kami kehabisan stok, bisa cari ke teman-teman. Dan sebaliknya seperti itu. Kalau teman-teman ada pesanan, kok stoknya habis, bisa cari ke kami. Gitu. Berarti ini teman-teman selain Mas Akbar ini istilahnya adalah menata sendiri untuk tempatnya, tetapi beliau juga memanfaatkan jaringan ya. Relasi dari para kolega atau sahabat-sahabatnya ini juga berperan penting dalam proses pemasaran dari Gria Tanaman itu sendiri. Namun ini Mas Akbar, ketika mungkin teman-teman sendiri mengetahui mengenai budidaya ataupun sentra bunga, teman-teman ini kebanyakan kalau Kediri tahunya ini di Rembang Mas, Oh, iya. yaitu yang dekat dengan Betul. rel spur, rel Iya. kereta api. Jadi tahunya kalau bisnis bunga itu sentranya hanya di situ saja. Nah, pertanyaannya Mas Akbar, untuk bisnis budidaya bunga ini untuk di Desa Dukuh ini apa banyak Mas? Untuk Sebenarnya bisnis bunga di Desa Dukuh itu sangat banyak sekali. Emang dari dulu yang terkenal tuh yang dari area Rembang, Rembang situ. ya. Yang paling terkenal dari area Rembang. Ya. Menyusul dari Rembang ya dari Dukuh sini yang banyak yang sekarang. Dari Dukuh ini. Sekarang dari Dukuh itu malah bunganya itu lebih murah daripada dari yang Rembang. Soalnya kalau dari yang Rembang, wilayah Rembang itu agak mahal jangkauannya Iya. daripada dari Desa Dukuh ini. Istilahnya kalau di Desa Dukuh ini langsung ke petani asli, ke Oh, iya, petaninya. petani. Bahkan mereka yang ada di Rembang sering cari ya. bunga ya di Desa Dukuh sini. Oh, jadi kalau misalnya outletnya itu adalah di Rembang, jadi untuk para istilahnya wisatawan ataupun masyarakat yang memang lagi sedang perjalanan, untuk di daerah area Rembang memang tempat yang strategis teman-teman, karena memang berdekatan dengan jalur provinsi. Cuma untuk produknya, untuk jenis tanamannya itu memang banyak diambil dari Desa Dukuh ini teman-teman, seperti itu. Mas Akbar, untuk target customer atau pelanggannya ini apakah ada target tertentu? Siapa kalangan yang akan dituju untuk bunga ini? Sebenarnya kalau soal target itu setiap jenis bunga itu mempunyai target sendiri-sendiri. Seperti kalau jenis aglonema, targetnya pasarnya itu ke penghobi, yang banyak itu dari kalangan penghobi. Iya, dari penghobi. Kalau bunga-bunga yang lain kayak bunga taman itu kadang sasarannya itu lebih ke pedagang bunga. Pedagang bunga. Mereka itu akan dijual kembali ke wilayah-wilayah kota-kota, luar kota. Seperti itu. Berarti memang untuk jenis tanaman yang sekarang lagi mahal untuk di
Dia tanaman ini jenisnya aglonema Mas. Jenisnya aglonema yang paling mahal itu. Termasuk jenis tanaman yang sering diminati masyarakat. Aglonema kalau sekarang yang lagi hit itu setiap tanaman yang berbau daun-daunan basah. Seperti aglonema, jenis keladi, jenis-jenis monstera itu yang lagi hit sekarang kan yang namanya janda bolong itu kan. Iya. Itu yang lagi hit seperti janda bolong itu. Yang seperti janda bolong, monstera itu kan kelompok-kelompok bunga kalangan monstera. Yang lagi hit sekarang itu seperti itu. Memang kalau dilihat jenis dari aglonema, terus kemudian janda bolong, keladi memang cocok Mas ya untuk ruangan-ruangan. Iya cocok. Sebenarnya bunga itu setiap tahun ada yang lagi hit. Jadi nggak selalu terus sama. Kalau sekarang janda bolong yang lagi hit terus sampai ke depannya tetap bertahan, nggak seperti itu. Sekarang lagi hit seperti daun-daunan yang monstera janda bolong. Tapi 1 tahun ke depan mungkin ganti lagi. Bisa berubah Mas. Bisa berubah-ubah. Itu seperti itu bunga itu. Sepertinya sifatnya dinamis Mas. Iya, tapi berubah. Dinamis. Teman-teman mungkin kalau masih ingat kalau berbicara mengenai bunga yang sedang gampang viral kemudian dalam waktu yang sekejap adalah gelombang cinta Mas. Iya, ya betul. Tanggapannya Mas mengenai gelombang cinta? Gelombang cinta pernah mahal-mahalnya pernah hit di tahun sekitar tahun 2009. 2009 mulai lagi hitnya itu yang namanya gelombang cinta. Dulu harganya itu mahal sekali, mungkin satu batang kisaran setengah meter itu 1 meter daun itu bisa jutaan, hampir 50 juta sekarang. Nah seperti waktu ini 2000 ya seperti 2009. Ini kalau yang dulu ini zaman hitnya segini ini sudah mencapai harga sekitar 20 juta yang segini. Itu pada tahun 2009. Iya, tahun 2009 bisa nyampe 20 juta kayak gini. Kalau sekarang ini udah turun banget. Turun drastis enggak. Sekarang mungkin karena segini cuma 200.000. 200.000 iya, sudah dapat sebesar ini. Kalau sekarang dulu nggak boleh Mas. Dulu nggak boleh. Segini sudah 20 juta sekarang. Harganya seperti itu ya. Setiap tahun mesti ada perubahan. Mana yang lagi hit. Kalau sekarang jumlah yang lagi hit seperti tanaman aglu sejenis itu yang lagi hit. Mungkin tahun depan ada lagi apa gitu, nggak sama, nggak selalu sama, sudah berubah-ubah. Kalau mengenai kaktus hias Mas, di sini juga apa ada? Kaktus hias iya juga ada, tapi cuma varietasnya nggak begitu banyak. Cuma ada koleksi-koleksi yang di depan juga ada, yang koleksi kaktus hias juga ada. Kira-kira Mas, di sini kalau dilihat ini kan banyak. Kira-kira ada berapa jenis Mas bunga yang ada di sini? Kalau yang ada di sini sekitar kurang lebih 50 sampai 100 jenis. 50 sampai 100 jenis yang ada di sini. Ini dari bunga yang khusus bunga basah. Terus kemudian tadi Mas Akbar ini bilang juga ada bunga untuk tanaman. Ada jenis yang lain enggak Mas? Yang memang sangat unik mungkin di luar dari 2 jenis itu tadi. Kalau di luar dari jenis itu yang sangat unik itu seperti bonsai. Oh, bonsai. Bonsai, iya. Bonsai. Ada jenis apa Mas bonsai di sini? Kalau di sini ada yang bonsai dolar mini juga ada. Bonsai terus dolar mini, bonsai lantana juga ada seperti bonsai itu. Lantana. Iya. Sebenarnya kalau bonsai itu tanaman tahunan. Jangka waktunya itu sangat panjang sekali. Panjang. Iya. Soalnya soalnya ngerdilikan itu membutuhkan waktu yang banyak, sangat lama sekali. Mungkin sampai 10 sampai 20 tahun baru jadi kalau bonsai seperti itu. Kalau bonsai. Iya, makanya harganya masih mahal. Bertahan enggak bisa turun harganya kalau jenis bonsai itu. Karena jangka waktunya sangat panjang sekali. Bonsai ini tanaman untuk orang-orang kelas atas Mas ya. Ya sebenarnya gitu. Sepertinya kadangnya banyak yang koleksi kelas-kelas menengah ke atas itu yang menengah ke atas. Ya, berkoleksi bonsai. Ini berbicara tanaman Mas. Ini tanaman di sini harga paling rendah itu berapa Mas? Harga paling rendah Rp2.000 pun juga ada. Banyak sekali yang Rp2.000. Rp2.000 teman-teman sudah dapat tanaman. Ini bunga apa Mas kalau 2.000 ini?
Kalau yang 2000 seperti krokot merah itu 2000. Ya, krokot merah 2000. Iya, ada yang putri salju Putri 2000-an salju, juga ada. Brokoli, rombusa itu yang 2000-an juga ada. Dan banyak sekali lah macamnya yang 2000-an. Iya. Cukup 2000 sudah dapat bunga di sini. Ini Memang kan asli dari petaninya di sini. Kalau dari petani memang harganya Mungkin miring, harganya ya. seperti itu. Mungkin kalau Sampai beli pedagang berapa Mas kira-kira? sampai pedagang sekitar 5.000. Kalau beli ke segini 2.000. Mungkin kalau beli ke pedagang bisa 5.000. Iya. Oh, itu teman-teman. Jadi harga yang paling murah adalah 2.000. Nah, kemudian untuk harga menengah Mas, kira-kira Menengah ada yang 25 30. Bunga apa jenisnya? Bunga aglonema juga ada yang harga 25 30 juga ada. 30, Ada yang bougainville juga ada yang harga segitu. Bougainville Iya. yang jenisnya bagus 25 sampai 30. Iya, ada yang segitu. Yang jenisnya bougainville mikro itu juga ada yang harga 25 30 sudah dapat di sini. Mungkin kalau beli ke pedagang lain lagi ceritanya. Bisa jauh lebih mahal. Bisa nyampe 50.000. Bisa 50.000. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Harganya juga berbeda-beda karena kalau misal sampai dari petani memang harga masih murah. Cuma mungkin kalau pedagang harga mahal, cuma mungkin medianya yang berbeda. Iya. Mungkin potnya yang dipercantik atau hal sebagainya seperti itu. Kalau yang paling mahal berapa Mas di sini? Yang paling mahal di sini bisa 1.500.000 juga ada. 1.500.000 ya. Itu bunga apa Mas? Ya. Itu namanya aglonema juga ada, jenis aglonema. Iya, harganya segitu juga ada. Ya, harganya segitu. 1.500.000 teman-teman. Jadi ya bunga itu kalau kenalnya adalah orangnya seni, itu harga bisa sampai mahal. Iya. Apalagi untuk bonsai itu teman-teman. Mahal sekali. Bonsai ini bunga-bunga kelasnya orang seni, apalagi yang sampai ada ukiran-ukirannya seperti itu. Iya. Jadi harganya juga bisa semakin mahal di menurut Mas Akbar seperti itu. Yang paling banyak dibeli oleh pedagang atau dari customer itu bunga apa Mas? Yang sering laku. Kalau dari pedagang mereka ambil tuh yang paling laku bunga bougainville sering. Soalnya kalau bunga bougainville daerah Dukuh ini termasuk termasuk petani bougainville. Sentra bougainville hari sini. Banyak bermacam-macam jenis bougainville ada di desa sini. Yang lain-lain yang paling diminati seperti aglo kayak gini, aglo itu banyak diminati ya. Hari-hari seperti ini aglo banyak yang minat seperti aglo dan bunga-bunga taman sejenis sambang darah, puring. Iya. Itu banyak diminati juga. Soalnya harganya kan murah kan seperti itu. Kalau puring di sini bisa ambil harga 3.000. Puring 3.000. Ya, cuma 3.000 bisa dapat puring di sini. Kalau di pedagang? Di pedagang nyampe 6.000 7.000. Puring itu. Ya, bisa sampai 50% ya. Teman-teman untuk dari petani sampai ke pedagang. Tapi ini Mas Akbar, saya memang istilahnya tidak asing dengan satu bunga ini, bunga bougainville. Iya. Jadi sejak saya kecil Mas Akbar, saya sudah ngerti kalau memang itu namanya adalah bunga bougainville dan masyarakat juga banyak yang menanam. Pertanyaannya ini Mas Akbar, ya. Kenapa kalau bunga bougainville itu pertumbuhannya cenderung stabil, kok tidak istilahnya naik turun, itu kenapa? Karena seperti bunga bougainville itu, cara pengembang biaknya itu agak rumit. Oh, agak rumit. Mungkin di se-Indonesia yang nanam bougainville itu nggak banyak. Nggak kayak bunga yang lain, kayak seperti aglo itu kan seluruh Indonesia ada. Di mana-mana ada. Kalau bougainville nggak seperti itu. Bougainville yang paling banyak ya di wilayah Kediri, Malang itu yang banyak. Paling banyak wilayah Kediri dan Malang, Jawa Timur, khusus Jawa Timur. Soalnya kalau nanamnya itu agak rumit, butuh waktu yang lama, sekitar prosesnya itu ada 3 bulan baru jadi bougainville yang sudah disetek. Itu jangka waktunya sekitar 3 bulanan. Dan waktunya itu agak lama, itu membutuhkan oven. Masuk dalam oven juga. Termasuk kalau bougainville ini salah satu bunga yang memang untuk penanamannya harus di oven Mas. Iya, soalnya kalau nggak di oven itu rawan tidak hidup. Oh, membutuhkan oven. Jadi benar memang kalau bougainville ini proses perawatannya memang sedikit rumit ya. Agak rumit. Jadi butuh ketelitian khusus seperti itu.
Ini kalau buka bunga bougainville ini larinya kemana Mas? Atau target pasarnya ini kemana? Kalau bougainville pasarnya ke seluruh Indonesia sebenarnya. Seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Mereka pedagang-pedagang yang ngambil ke kami itu langsung dikirim, ada yang dikirim ke wilayah Surabaya, Jakarta, ada yang luar Jawa, bahkan ada yang luar Jawa. Ya buat untuk proyek-proyek tol, ada yang proyek taman. Soalnya bougainville itu sejenis bunga yang bisa hidup di mana saja. Di tempat yang panas bisa hidup, di tempat basah juga bisa hidup. Lebih tahan untuk cuaca panas. Jadi tidak terlalu apa Mas ya, tidak terlalu bermasalah ya dengan cuaca ini. Makanya banyak jalan-jalan tol yang di pinggirnya yang ditanam bougainville. Ntar kalau makin besar makin bagus, bunganya makin keluar makin bagus. Beda-beda kalau bunga basah, kalau seperti bunga aglo itu nggak bisa ditanam di tempat-tempat seperti panas itu. Oh iya. Kami butuhkan tempat yang lembab. Berarti tempatnya memang tempat khusus ya. Tidak bisa sembarang ditaruh di luar ruangan seperti itu. Itulah. Kalau bunga yang istilahnya ada enggak Mas, yang memang bunga itu rawan terhadap panas dan rawan terhadap hujan atau air. Istilahnya kalau memang kena panas terlalu banyak bisa mati, kalau memang kena air juga, kebanyakan juga cenderung gampang mati. Itu ada enggak? Ada. Seperti kalau dibilang bunga aglo itu juga nggak butuh air terlalu banyak dan juga tidak butuh panas yang terlalu banyak. Karena jenis-jenis aglo itu aslinya kan tanaman hujan tropis. Dia tempatnya di tempat yang agak lembab tapi tidak terlalu lembab. Juga tidak terlalu panas. Iya, juga tidak terlalu panas. Soalnya kalau terlalu panas nanti daunnya yang rusak. Daunnya menguning, kering seperti itu. Itu paling fatalnya bisa menguning dan rusak. Bahkan bisa mati kalau lama-lama di tempat yang panas. Betul. Jenis keladi juga seperti itu. Keladi jenis lompong-lompongan. Dia nggak terlalu mau di tempat yang terlalu panas. Di tempat basah pun nanti hasilnya beda. Iya, itu untuk aglonema teman-teman. Jadi ya aglonema ini untuk proses perawatannya memang cenderung lebih rumit, bukan rumit dalam artian tidak dikuasai oleh orang-orang. Sebenarnya kalau teman-teman itu mau belajar itu bisa, cuma memang ada perhatian tersendiri kalau khusus untuk bunga aglonema tidak boleh terlalu panas dan juga tidak boleh terlalu lembab. Jadi harus stabil. Jadi untuk suhunya seperti itu. Nah, ini Mas Akbar untuk pandemi. Oh iya. Jadi ini pandemi bagi mungkin teman-teman pengusaha, jadi tidak hanya dari pengusaha bisnis tanaman, apapun jenis usahanya memang cenderung terganggu Mas ya, cenderung agak mengalami penurunan. Apakah sekiranya juga berlaku untuk gria tanaman ini? Sebenarnya untuk pandemi setiap usaha apa saja mungkin terkena imbasnya karena pandemi. Tapi justru untuk jenis bunga, ini untuk yang sejenis bunga hias, ada di tempat-tempat tertentu malah naik. Prospeknya naik malah. Ada ya. Soalnya di musim pandemi ini banyak orang karena terkena imbas pandemi, banyak yang tidak bisa bekerja, akhirnya membuka usaha baru, membuat usaha bunga. Di waktu pandemi ini malah usaha tanaman hias itu malah naik, prospeknya naik. Banyak orang membuat usaha kecil-kecilan di depan rumah seperti itu. Malah jadi seperti itu. Makanya di musim pandemi ini untuk khusus bunga hias permintaan malah semakin banyak daripada dulu sebelum pandemi. Malah sebelum pandemi permintaan sekarang semakin banyak. Jadi, cuma ada yang dari pihak pedagang yang kirim keluar kota, baru mereka itu nggak bisa kirim soalnya terkendala oleh transportasi. Untuk khusus pedagang yang kirim ke luar daerah, untuk sementara banyak yang tidak bisa jalan. Tapi untuk khusus bagi lokalan orang daerah sekitar itu tetap jalan, malah ada peningkatan. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Pandemi ini diibaratkan apabila itu diambil oleh masyarakat sebagai sebuah bencana, itu memang secara garis besar memang bencana.
namun pandemi juga membuka peluang-peluang baru ya, Baru. peluang-peluang baru bagi masyarakat tentunya, termasuk dalam jenis sentra tanaman hias. Ya, di sentra tanaman hias dari Mas Akbar mengatakan bahwa untuk tanaman ini prospeknya justru malah naik. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak para petani yang berdatangan atau muncul atau membuka jenis usaha baru, karena memang pandemi ini kalau orang kerja tidak bisa kemana-mana, Iya. harus di rumah. Akhirnya di rumah saja Nah, memunculkan apa ya? Memunculkan inisiatif untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Ada yang bahkan di musim pandemi ini ada yang contohnya pegawai tidak bisa bekerja, dari pihak orang yang kerja di pesawat tidak bisa bekerja. Mereka ada yang bahkan buka usaha nasi goreng, jualan mie dan sejenisnya. iya. Termasuk ada yang buka jualan